Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Syifa Putra Himat dari kelas 99. Aku akan menceritakan cerpen karanganku sendiri yang berjudul Meraih Kesuksesan. Setiap ku terdiam, seringkali ku teringat perjalanan hidupku. Ketika pada masa kanak-kanak hingga saat masa sekarang yaitu dewasa. Lika-liku kehidupan saat ku susah, sedih, haru, dan senang sudah ku jalani dengan sepenuh hati dan ikhlas. Bila mengingat masa kecil, rasanya mustahil akan terjadi dalam kehidupanku. Hingga suatu saat, aku berpikir bagaimana jadinya jika aku tak berubah. Aku pun berusaha bangkit dalam keterpurukanku. Aku pun mulai bekerja keras banting tulang untuk mencapai kesuksesan itu. Dan aku pun menuai hasil kesuksesan ini. Dan mungkin aku salah satu orang yang gagal, tapi sekarang aku menjadi salah satu orang tersukses. Aku terlahir dari keluarga yang bisa dibilang cukup berada. Akulah si bungsu dari 3 bersaudara. Ketika aku masih kanak-kanak hingga remaja, keinginanku pasti dapat terpenuhi oleh kedua orang tuaku. Aku pun menjadi enaknya dalam meminta sesuatu kepada orang tuaku. Pada saat aku berusia hampir dewasa, orang yang paling berjasa pada hidupku telah meninggalkan kehidupan yang indah ini. Hari itu adalah hari tersedih dalam kehidupanku. Aku pun tidak berhenti-hentinya panjatkan doa kepada Sang Holik agar kedua orang tuaku dapat dimaafkan dari segala dosanya. Melihat kondisiku yang larut dalam kesedihan, kedua kakakku sepakat memberikan semua harta warisan orang tuaku untukku. Mereka berdua mengikhlaskan seluruh harta warisan orang tuaku untukku karena mereka sudah hidup dalam kondisi mapan dan tak mempermasalahkannya jika aku yang mewarisi seluruh harta warisan orang tuaku. Mereka berdua memandang bahwa aku masih sangat membutuhkan biaya untuk kehidupan dan sekolahku. Aku pun senang bukan kepalang. Karena di umurku yang masih muda ini, aku diberikan seluruh harta warisan orang tuaku. Dan aku pun sangat berterima kasih kepada kedua kakakku. Karena umurku yang masih muda dan masih labil dalam mengatur keuangan, tanpa pikir panjang lagi aku pun memutuskan untuk tur hijrah ke negeri orang tanpa memikirkan bagaimana kehidupanku ke depannya dan dampaknya. Dalam pikiranku hanya yang penting keinginanku tercapai. Negara pertama yang kupilih untuk kudatangi adalah negara yang terletak sangat dekat dengan negara tercinta ini, yaitu negara dengan ikon air mancur berbentuk kepala singa. Di sana aku menghabiskan waktu selama seminggu untuk bersenang-senang dan aku sudah bisa sedikit menghilangkan rasa sedihku. Setelah aku bermain cukup lama dan kesana kemari, aku pun pulang ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, aku berpikir untuk melakukan sebuah pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Dikarenakan uang yang diberikan oleh kakakku sudah hampir habis digunakan untuk bermain dan membeli banyak barang. Suatu hari, aku bertemu dengan teman lamaku. Temanku menyarankan agar aku berbisnis ternak ayam negeri. Aku tertarik dan menerima usulan temanku. Karena peternak ayam negeri di ibu kota masih sedikit, ini merupakan peluang bisnis yang menguntungkan. Sekalian untuk pulih dari depresi yang aku alami. Saat peternak ayam negeri itulah aku menerima ilham. Aku seringkali mencermati kehidupan ayam. Ayam tak punya akal, tapi tetap bisa mencari makan dan menyambung hidup. Manusia seperti dia yang dikaruniai akal, tentunya lebih bisa. Namanya juga berdagang, ada kalanya pelanggan kurang puas dengan pelayanannya. Tetapi aku segera memperbaiki pelayanan mereka sehingga bisnisku bertambah ramai. Selain peternakan ayam, aku juga mulai merambah ke bisnis swalayan dengan para pembeli tetap orang asing sekitar tempat tinggalku. Aku juga mulai merambah ke agribisnis seperti hortikultura, mengelola dan menyediakan sayur mayur untuk orang asing di Indonesia. Khususnya di dekat daerah tempat tinggalku, dan aku juga ingin menyediakan hingga seibu kota.
Aku percaya akan filosofi kesuksesan bahwa sukses tidak diraih cepat kilat seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi harus berproses, bahkan harus berhadapan dengan kegagalan demi kegagalan. Perjalanan wirausaha tidak semulus yang dikira. Aku sering jungkir balik, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, memperjuangkan usahaku agar terus maju dan berkembang. Tidak lupa selalu berdoa, bertawakal, dan mendekatkan diri kepada Sang Kholik agar diberi keberkahan dan kelancaran. Uang bukanlah nomor satu. Yang terpenting adalah kemauan, komitmen, berani mencari, dan menangkap peluang serta melakukan tindakan yang benar.